Malam ini telah hadir di studio Mata Najwa seorang detektif swasta yang telah malang melintang di dunia investigasi sejak tahun 1997, si Jerion. Selamat malam Pak Rion. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Persisnya jasa yang Anda tawarkan itu apa saja Pak? Jasa yang ditawarkan oleh saya atau Panca Indra itu meliputi beberapa bagian dari investigasi seperti mulai dari legislation, kemudian fraud investigation, background check, pre-matrimonial, dan kemudian ada due diligence, kemudian dan banyak lagi bagian-bagian lain. Jadi hampir semua bidang itu Anda akan sanggupi Anda kerjakan? Iya, including DNA test dan sebagainya. Paling banyak yang Anda tangani walaupun tadi bidangnya bermacam-macam itu apa yang paling utama? Yang paling banyak itu terus terang kalau di Indonesia adalah masalah affair ya, matrimonial. Cheating spouse, maksudnya perselingkuhan, seperti itu yang paling banyak. Perselingkuhan? Dan corporate sebagian lah. Jadi persisnya kalau perselingkuhan itu klien datang ke Anda meminta apa? Biasa untuk mencari sedikit banyak bukti mengenai apa yang ada di pikiran mereka atau yang mereka sangkakan kepada pasangan mereka biasanya. Bukti itu bisa berupa foto, kemudian mungkin dokumen atau hal lainnya yang bisa menjadikan bukti untuk sebagai personal collection buat koleksi pribadi dari klien saya. Anda bekerja sendiri atau dengan tim? Lebih banyak sendiri atas permintaan klien. Gitu. Tim kita bentuk jika dibutuhkan. Dibutuhkan tuh misalnya kalau kondisi yang seperti apa? Kita lihat kondisi di lapangan, setelah kita adakan mapping, pemetaan, kemudian kita adakan spotting, kita lihat tingkat mobiling dari target atau subjek ini. Setelah itu baru kita lihat kebutuhan akan anggota yang diperlukan. Misalnya berapa banyak agent akan diturunkan di lapangan, kemudian seperti kos-kos, kemudian transportation system yang akan dipakai, kemudian peralatan dan sebagainya. Tadi Anda sempat sebutkan DNA, itu ada yang spesifik Anda bisa ceritakan ke Mata Najwa soal DNA itu? DNA check ada, waktu itu kebetulan klien saya ada dari salah satu negara di negara bagian dari Amerika, mereka minta DNA check untuk anaknya, gitu. Jadi dia datang ke saya, minta bahwa dia perlu DNA check untuk ambil tissue sampel, maksudnya jaringan hidup dari anak ini untuk diketahui DNA-nya mengenai keterikatan antara hubungan dengan bapaknya yang membawa anak itu dengan dia. Apakah anak ini benar-benar dari bapak yang membawanya ini atau dari bapak yang lain sebetulnya. Kemudian yang Anda lakukan? Saat itu yang saya lakukan adalah saya mengikuti kegiatan subjek target ini, anak ini. Kemudian saya mapping, saya lihat. Umur berapa anaknya, Pak? Anaknya waktu itu sudah SMP sih. Perempuan, kebetulan ya sedang senang-senangnya main dengan teman-teman, sehingga saya harus ikutin mulai dari rumah ke sekolah, dia berkumpul dengan teman-temannya gitu kan, dia kelas 3 SMP waktu itu. Terus ya dari situ setelah kita lihat, setelah saya mapping, saya lihat perhatikan mobilitasnya target ini. Satu-satunya cara yang memungkinkan saya bisa ambil jaringan hidup dari dia adalah rambutnya pada saat itu. Karena pada saat itu saya coba ambil dari sikat gigi, itu tidak mungkin karena sampel DNA itu hanya bisa dari jaringan hidup seperti rambut atau darah atau bekas kunyahan permen karet, kemudian dari bekas sikat gigi seperti itu. Akhirnya Anda dapatkan di salon. Di salon? Di salon pada saat dia potong rambut waktu itu. Saya akhirnya ikuti dia masuk ke salon, sekitar 2 mingguan lah saya ikuti dia. 2 mingguan saya ikut ke salon. Akhirnya pada saat itu dia potong rambut, saya juga pura-pura menjadi customer di salon tersebut. Saya perhatikan di mana rambutnya, saat itu saya ambil sampel rambutnya. Anda ambil sampel rambutnya? Kemudian setelah itu saya serah, karena klien saya ini minta untuk sekalian untuk dicek DNA-nya, akhirnya saya kirimkan sampel itu ke luar negeri. Karena di Indonesia untuk melakukan DNA check, itu harus ada izin dari kedua belah orang tua, kemudian dari anaknya sendiri. Jadi Anda kirim kemana sampel DNA itu? Amerika waktu itu. Itu sekitar 2 minggu lah. 2 minggu? 2 minggu kita dapat hasil. Hasilnya boleh tahu? Hasilnya, hasil sebenarnya masih bapaknya itu. Masih bapaknya? Betul. Oke, jadi dan dengan hasil itu kemudian berarti selesai tugas Anda? Selesai. Berapa Mas itu seluruh pekerjaan selama 2 minggu mengintai, kemudian mengambil DNA, mengirimkannya dan sebagainya itu berapa biaya yang harus dikeluarkan si klien? Yang jelas mahal tuh untuk tes DNA-nya. Untuk saya sendiri relatif lah. Kalau saya katakan di sini seperti kurang
pas saya, karena relatif mahal, relatif murah atau? Relatif murah kalau dalam hitungan PI. Berapa dolar? Saya dengar sampai 100-200 dolar per jam? Enggak juga, tidak sampai segitu. Tadi Anda bilang bahwa itu satu kasus DNA. Kalau misalnya ada orang mau datang, mau menyewa jasa Anda begitu, apa yang perlu mereka lakukan pertama, atau bukti minimal, petunjuk minimal awal apa yang Anda butuhkan untuk mulai bekerja? Sedetail yang mereka bisa berikan, dan yang pasti mereka harus jujur ke saya. Tindakan paling ekstrim yang pernah Anda lakukan selama Anda menjadi PI apa tuh? Saat itu berpura-pura menjadi penari striptis mungkin ya. Anda pernah berpura-pura jadi penari striptis? Iya, waktu di Bangkok waktu itu. Apa kasusnya, seperti apa sampai Anda harus pura-pura jadi penari telanjang? Karena waktu itu saya diminta oleh klien saya, dia ingin mengetahui kegiatan pasangannya kalau keluar negeri. Ternyata klien Anda ini perempuan? Klien saya waktu laki-laki. Laki-laki. Dan dia minta saya ikuti dia ke setiap tempat dia pergi. Mengikuti istrinya? Iya. Atau pasangannya ini ke? Pasangannya. Nah, pada saat itu ternyata diketahui bahwa traveling yang sering itu ke Bangkok, dan ke Bangkok dia melakukan apa saja hal-hal tersebut. Salah satunya yaitu menyewa stripper itu. Sehingga saya bergaul dengan para stripper di Bangkok ini, kemudian hampir saya benar-benar jadi stripper, walaupun tidak sampai jadi stripper, bergaul dengan mereka saja seperti itu. Untuk mencari tahu informasi tentang orang yang memang perempuan yang sedang Anda selidiki.